hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali. Marilah kita awali perjumpaan kita kali ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas materi mengenai himpunan. Nah, pada kali ini Bapak akan membahas tentang diagram Venn. Sebelumnya kalian sudah pernah Bapak ajarkan mengenai pengenalan himpunan. Ada himpunan bilangan, ada himpunan kosong, ada himpunan yang sama atau ekuivalen, ada himpunan lainnya ada himpunan yang saling lepas dan lain sebagainya. Nah, untuk itu agar kalian bisa memahami apa itu tentang operasi pada himpunan, mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Operasi himpunan. Nah, bagaimana operasi himpunan? Sebelumnya kalian harus mengenal tentang diagram Venn yang pernah Bapak berikan di minggu kemarin. Apa itu diagram Venn? Nah, diagram Venn adalah sebuah gambar yang dikenal untuk menyatakan bentuk dari gabungan himpunan. Nah, diagram itu diperkenalkan oleh seorang pakar matematikawan yaitu John Venn namanya diabadikan sebagai nama untuk gambar diagram Venn itu sendiri. Jadi John Venn yang menemukannya pada tahun 1834 sampai dengan 1923. Oke, kita lanjut. Ada yang disebut dengan himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Di dalam diagram Venn ada yang disebut dengan himpunan semesta, yaitu himpunan total dari anggota-anggota yang akan dibuat gambar bentuk diagram Venn-nya. Lalu yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh sebuah kurva tertutup sederhana atau dalam bentuk lingkaran yang terbagi masing-masing. Jika suatu himpunan anggotanya terlalu banyak atau tak berhingga, maka noktanya tidak perlu digambarkan. Nah, contoh himpunan lepas kita lihat di sini contoh-contoh dari diagram Venn, yaitu yang pertama himpunan lepas. Nah, jika kita buat di sini seandainya ada semestanya adalah 1 sampai 9, di mana anggotanya itu adalah 1, 2, 3 dan anggota B-nya adalah 4, 5 dan 6. Nah, jika dilihat dari himpunan A dan himpunan B tidak ada sama sekali hubungan, maka dia dinyatakan sebagai himpunan lepas. Nah, di mana lihat di sini gambarnya A itu merupakan himpunan 1, 2, 3, B anggotanya adalah 4, 5, 6, sedangkan sisanya adalah yang tidak termasuk ke dalam himpunan A maupun himpunan B di luar sebuah kurva atau lingkaran 7, 8 dan 9. Namun kita lihat di sini ada semesta. Nah, semesta itu adalah total keseluruhannya. Jika kita lihat total semestanya adalah 1 sampai 9. Oke, kita lanjutkan, yaitu contoh himpunan yang saling berpotongan. Jika ada dua himpunan yang saling sama antara satu dengan lainnya seperti contoh di sini Nah, himpunan semestanya 1 sampai 9. Himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya adalah 4, 5, 6, 7. Nah, jika dilihat di sini maka ada yang sama atau persekutuan atau yang anggota A dengan anggota B memiliki anggota yang sama. Nah, jika kita lihat di sini ada angka 4 maka dibuatlah. Nah, ini yang disebut dengan himpunan saling berpotongan, di mana angka 4 merupakan bagian dari A dan juga bagian dari B, sehingga saling mengikat di tengah-tengah ini. Nah, angka 4 ini yang disebut dengan irisan di bagian tengah ini disebut dengan irisan. Oke. Nah, sedangkan A dan B ini dalam satu kurva
kita sebut atau kita kenal dengan gabungan. Nah, nanti kita akan membahas juga ya. Contoh yang ketiga yaitu himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Jika kita buat contohnya di sini, semestanya seandainya 1 sampai 9, himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, sedangkan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika kalian perhatikan, A itu 1, 2, 3, B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata A itu ada di bagian B, himpunan A ada di bagian himpunan B. Maka dapat kita buat kurvanya seperti ini, ya. Nah, ini yang disebut dengan A himpunan bagian B. Nah, kita lanjutkan, ya. Diagram Venn berikutnya yaitu himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama artinya anggota A dan anggota B-nya masing-masing saling memiliki kesamaan, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini didapatlah A dan B saling sama ya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan semestanya tetap sama ya, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, bagian sisanya tetap ada di luar. Nah, operasi dua himpunan. Bagaimana operasi dua himpunan? Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ada yang disebut dengan irisan, yaitu di bagian tengah ya, dilambangkan seperti huruf N ya. Nah, inilah lambang dari sebuah irisan. Lalu ada yang juga disebut dengan gabungan. Gabungan itu apa? Gabungan adalah ya, himpunan yang anggota-anggotanya merupakan P atau Q. Gabungan himpunan P dan Q ya, itu dilambangkan dengan P union Q. Nah, ini dibacanya union ya. Nah, P gabungan Q, boleh juga dibacanya P gabungan Q dengan notasi P gabungan Q, yaitu di mana X sedemikian hingga X anggota P atau anggota Q. Nah, jadi jika dibuat dalam arsiran seperti ini ya. Jadi dua buah lingkaran ini saling menyatu. Nah, inilah yang disebut gabungan P dan Q. Nah, sedangkan irisan itu adalah bagian tengahnya saja. Ya, selisih himpunan adalah sisa dari bagian himpunan yang ditanyakan, baik P maupun Q. Nah, jika dibuat notasinya adalah seperti ini, P min Q. Nah, P min Q artinya sebagian di sini ya. Ini P min Q. Sedangkan Q min P adanya di sini. Nah, perhatikan oleh kalian ya. Q min P adanya di sini, P min Q adanya di sini, bagian dari gambarnya yang kita bisa lihat melalui diagram Venn. Sebagai contoh yaitu pertama di sini kita tahu ada semesta 1 sampai 12, lalu ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan faktor dari 12, lalu ada himpunan B merupakan bilangan genap kurang dari 14. Nah, jika kita buat di sini ya, ternyata di bagian A dan B, himpunan A dan B ada anggota-anggota yang sama, yaitu 2, 4, 6, dan 12. Nah, itu semua merupakan yang disebut dengan irisan. Nah, setelah mendapatkan irisan, maka ada juga kita bisa lihat di sini A gabungan dari B. A gabungan dari B itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, dan 12. Jadi digabung ya. Jika ada yang sama di sini, anggotanya cukup satu kali kalian buatnya ya. Tidak perlu dua kali dalam penulisannya. Ada yang disebut A min B atau anggota A saja. Nah, anggota A saja yaitu 1 dan 3. Ada yang disebut dengan B saja atau B min A yaitu 8 dan 10 anggotanya ya. Nah, jika ada A union B komplement. Nah, komplement itu artinya yang tidak ada di A maupun yang tidak ada di B. Jika ditanyanya A union B, A gabungan B. Jika ditanyanya A komplement, maka yang bukan anggota A, maka bisa kalian buat selain anggota A, kalian bisa tulis di sini ya. Nah, ini Bapak buatnya sebagai contoh yaitu A gabungan dari B komplement. Nah, jadi kita bisa buat dengan menggunakan diagram Venn, yaitu tadi semestanya ya kita tahu 1 sampai 12. Nah, anggota A-nya dan anggota B yang pertama kita cari ya, untuk lebih mudahnya kalian cari terlebih dahulu yaitu irisannya. Nah, irisannya ada 2, 4, 6, dan 12. Nah, kita masukkan di sini. Ya, 2, 4, 6, dan 12 itu merupakan irisan. Lalu 1 dan 3 merupakan
anggota dari A. Sedangkan B adalah anggotanya yaitu 8 dan 10, B saja. Nah, selanjutnya ya, anggota-anggota yang lainnya yaitu yang disebut dengan komplement ditaruh di bagian luar, yaitu ada 5, 7, 9 dan juga 11. Kita lanjutkan contoh soal cerita. Kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa. Lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika. Kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA. Dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Nah, jawabannya yaitu ya, pada soal ini kita lihat misalkan X banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi, ya, maka himpunan X dapat digambarkan dalam bentuk diagram Venn. Seperti apa? Kita lihat di sini ya. Jumlah semestanya adalah 31. Ya, sedangkan himpunan bagian yang kita buat yaitu tentang kompetisi matematika dan IPA. Maka kita bisa awali ya, yaitu irisan X pertama. Nah, sedangkan matematika itu beranggotakan totalnya 15. Ingat, totalnya 15, berarti di sini pada bagian matematika saja 15 min X. Lalu pada bagian IPA 13 min X. Maka ya kita bisa jabarkan lainnya ya. Nah, lalu yang tidak ada di antara matematika dan IPA berarti ada 7 ya. Di sini kita lihat jumlah dari semua siswa yang ikut adalah 31 orang. Maka bisa kita buat total keseluruhannya ya, dengan mudahnya kita buat di sini 15 min X ditambah X ditambah 13 min X ditambah 7. Total seluruh kotak ini harus berjumlah 31, sehingga ya kita bisa lihat di sini ada min X, ada plus X. Sama saja seperti min 2 ditambah 2. Artinya sama saja 0 ya. X dikurang X sama dengan 0. Sehingga sisanya adalah 15 tambah 13 tambah 7, 35 min X ya. Min X kita letakkan lagi sama dengan 31. Min X pindah ke sebelah sini ya, sebelah kanan, maka kita bisa buat di sini 35 dikurang 31 sama dengan X, sehingga X didapat sama dengan 4 ya. Nah, dapatlah seperti itu pertanyaan jika ditanyakan ya, berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Soal yang kedua yaitu dari 28 orang siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah masing-masing. Anak itu ada 15 orang ya, dan mengikuti pramuka, Lalu kemudian 12 orang yang mengikuti futsal. Dan yang terakhir itu 7 orang mengikuti kedua-duanya. Ingat, mengikuti kedua-duanya. Nah, jika ada tanda mengikuti kedua-duanya, ini artinya merupakan irisan pada diagram Venn ya. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka maupun ekstrakurikuler futsal. Maka kita bisa jawab di sini ya. Nah, jawabannya yaitu yang pertama kita lihat di sini ada 15 dikurang 7. Nah, 7 itu merupakan dari irisan yang kita miliki, sehingga anggota pramuka saja yaitu 8. Anggota yang mengikuti futsal saja ada 5. Maka ya, himpunan diagram Venn-nya seperti apa? Kita bisa buat di sini. Ya jumlahnya adalah 28. Nah, lalu kita bahas di sini yaitu adalah pramuka dengan futsal ekskulnya. Yang pertama adalah 7 sebagai irisannya. Nah, di sini berarti pramuka saja, ingat 15 dikurang 7 yaitu 8. Futsal 12 dikurang 7 yaitu 5. Maka kita bisa cari ya, yang tidak mengikuti kedua-duanya menggunakan lambang T. Nah, lambang ini sengaja Bapak buat bebas ya, berbeda-beda. Jadi kalian boleh buat huruf X, Y, B, terserah kalian semuanya. Jumlah seluruh siswanya 28, maka kita bisa cari 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah T sama dengan 28. Sehingga didapatlah 20 plus T. Nah, 20 plus T berarti T sama dengan 28 dikurang 20, yaitu didapatlah T sama dengan 8. Terima kasih atas perhatian kalian. Itulah yang dapat Bapak sampaikan kali ini.
Semoga pada pertemuan kali ini kalian dapat memahami tentang operasi himpunan yang sudah dijelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian semua sudah mendengarkan apa-apa yang sudah Bapak jelaskan. Nah, insya Allah ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalau kalian paham, kalian akan dapat menyelesaikan tugas yang telah Bapak berikan kepada kalian. Nah, nanti tugasnya kalian dapat selesaikan melalui Google Form yang sudah Bapak kirimkan melalui grup ya. Nah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.